Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Sauci sedang berkunjung di kebun Pak Editan di Kampung Jawa, Kecamatan Sanggolido, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ini bersama tamu dari Melawi. Halo Pak Cepi. Oh, halo Pak. Ayo kenalkan dulu Pak. Ya, saya Cepi Pak dari Melawi. Sip. Oke. Nah ini oke. Halo, permisi. Pak, siapa dari Pak? Siapa sama memperkenalkan lagi? Siapa? Halo, William dari Melawi. William, ini Sasuke. Pak Suke. Nah, ini Pak Editan. Silakan, ini dalam rangka apa, Pak William? Mohon. Dalam rangka belajar dan survei tempat budidaya porang begitu Pak. Targetnya gimana nanti ke depannya? Targetnya sih memang kita mau melakukan pembukaan lahan begitu kan. Terus istilahnya ya memang targetnya kita pengen budidaya porang juga. Cuma sekarang kita lagi belajar kira-kira bagaimana cara budidayanya, terus untuk biayanya yang akan kita investasikan bagaimana kan. Terus kita juga pengen lihat perkembangannya dari umur yang istilahnya berapa bulan gitu kan. Oke. Rencana kira-kira berapa hektar nih tanam Rencananya sih untuk saat ini sih mungkin cuma 1 sampai 2 hektar dulu sih. Kita pengen lihat dulu juga. Oh iya, coba lah. Sambil belajar gitu kan. Iya, oke. Oke, halo Pak Edi. Halo, ya. Mohon diceritakan sedikit Pak di kebun Bapak nih benih berapa aja, terus udah berapa umurnya coba yang ada deh. Nanti biar umur ini Pak William tahu biar punya gambaran. Lebih 1 bulanan sama kurang lebih umur tanamnya. Yang ini saya tanam bibit 1000 up. Ada bibit dari umbi mini yang kira-kira 200 lebih, ada yang isi 100-an, ada juga umbi yang isi 1 buah, ada juga umbi yang 2,5 kilo kurang lebih. Nah, jadi bermacam-macam kita coba. Jadi pertama ada yang ini ya up 1000 lebih ya. Kemudian yang kita umbi mini yang musim kedua ya, pindahan Ya, dari musim lokasi kedua, lama. ya. Kemarin rata berapa on ya? Umbi yang rata-rata punya kita satu musim ya di 6-7 on, ada juga yang 1 kilo lebih. Nah, seperti 2-3 on pun ada. Itu satu musim ya. 67 on itu kemarin bibitnya yang Dari berapa? kata Up 200 ya? Up 200 ya kalau. 200 ya. Up 200, up 300 kurang lebih sih ya. Beti juga beda tipis lah. Iya. Yang dari 300 pun kalau rawatannya betul pun ya lumayan juga hasilnya. Up yang 300 saya bisa cetak 1,5 kilo. Nah, seperti itu satu musim ya. Satu musim ya. Iya, gitu. Ini real fakta dari tani. Terus Bang, itu pupuknya itu langsung tai kambing ditabur di atas itu ya. Yang lama malah saya nggak pakai kohe, saya pakai dolomit sama SB36. Nah, yang tai kambing saya praktekkan di sini, baru di sini. Baru di sini. Pakai kohe sama SP36. Yang pertama dolomit. Dolomit Yang ya. pertama Yang ini dolomit. tanpa dolomit. Kalau yang bedengan saya kasih dolomit, yang di lahan saya nggak kasih dolomit lagi. Karena kayaknya tanahnya mengizinkan gitu, Pak. Kalau pemupukannya itu 2 bulan pertama waktu tanam gitu ya. Pemupukan pertama saya terhitung sih ini bentar lagi saya memupuk kurang lebih ya 1 bulan lah, 1 bulan lebih, 1 bulan 1 minggu Sejak kita tanam. nah sejak dari tanam ini kan udah layak dipupuk kalau gini kan. nah, coba ini kita lihat yang sini ini Pak. Ah. Ya, Pak Edi, Pak Ditai. Lihat ini yang mau ya, digambarkan yang udah mulai waktunya mupuk. Oke, ini kita akan sedikit diskusi. Jadi sambil jalan gini belajarnya lebih enak. Nanti artinya kalau Bapak lupa nanti tinggal tonton video saya gitu loh Pak. Kalau Nah. ini kan kondisinya Nah, udah ini. layak dipupuk ini. Nah, ini ada kondisi. Ini udah layak dipupuk. Udah layak ini kan ini, padahal ini enggak digiling Bang ya? apanya Enggak. Kodenya kah? Hanya fermentasi. Enggak, hanya di fermentasi aja. Fermentasi. Kayak Tolong dijelaskan ini yang benih berapa kemarin? Ini benih yang kira-kira isi 100 sampai 150. Nah, ini yang black konjac, Pak. ya. Umbi. Ini yang black konjac. Ya, ini yang black konjac saya bilang itu hitam. Nah, terus yang ini yang hijau biasa. Yang Nah, ini. kepalanya lah yang umumnya. Nah, yang umum. Nah, ini bedanya. Terus yang ini, Bang Edi. Iya. Yang ini, yang besar ya? Ini sama, Pak. Sama. Oh, masih Sama pindahan umbi mini itu ya. Umbi mini dari sini. Oke, Yang kita ke sana. sebelah yang agak besar. Silakan Pak, mungkin yang berhubungan yang ini masuk musim kedua ini. Jadi yang kemarin up 200 itu kondisinya. Kalau untuk yang black konjac sama yang orang biasa itu kalau untuk dia punya pertumbuhan ada perbedaan dari segi Sama cepat aja sih rasanya. sama ya. Sama aja Sama rasanya. Boleh dilihat sendiri ini kan sama-sama masa tanamnya. Pertumbuhannya kurang lebih lah. Apa kemarin kelebihannya Pak yang pengalaman yang hitam? Yang black konjac
kayak kemarin sih kita perawatannya kita samain, perbedaannya nggak gimana. Munculnya enggak ada gimana kan, Nggak cuma gimana juga sih. cuma Kata ceritanya. orang kalau dengar Black Onyx ini keunggulannya bobotnya itu bentuknya kurang lebih sama, dia bisa lebih berat 1-2 on katanya kalau untuk umbinya. Sama lebih tahan dari ancaman penyakit. Kalau dari penyakit dia mungkin agak tahan katanya sih. Tapi tingkat hidupnya Mm-mm. di ekspektasinya lebih tinggi gitu Iya, iya. Bandel lah, Bang. Ya. Lebih bandel lah. Oke, sekarang Harga jual gimana, Pak Edi? Sama aja sih. sama nilai Tapi harga belum jualnya ada sama. membedakan rasanya. Belum ada membedakan ya. Kalau ada ya pasti petani itu dipisah-pisah itu, nggak mungkin disamain. betul. Nah, ini sementara sih sama aja rasanya. Yang ini coba liatin apa? Yang benih gimana, Bang Edi? Itu sih bibit cabutan lah. Nah, bibit cabutan. Jadi yang coba cerita terhitung dulu. yang per kilonya ini boleh dikatakan seperti lebih kecil dari kacang hijau lah ya. Sisa jamur. Jadi saya sebenarnya bibit yang udah dibuang nih, dibuang di kandang ayam, nyatanya bisa tumbuh. Sisa dari yang mati lah ya, nyatanya masih bisa tumbuh, yang kena jamur. Pas karantina kataknya kan kurang paham lah kita yang awalnya ya. Jadi sisa-sisa jamur kita buang, nyatanya tumbuh, ujung-ujungnya dipindah ke sini gitu Pak. Oke, sekarang kita lihat ke sana. Yang besar nih ya, kita lihat yang 2 kilo lebih. Ini kondisinya. Nah, ini. Oke. Ini adalah musim kedua ya. Ini umur 4 minggu kurang lebih. Dulu tahun pertama dengan up 200. Kemudian ada yang 3 on sampai 1 kilo. Nah, ini kondisinya, ini umur 1 bulan. Ini baru selesai diserempet ya, Pak Adian? Udah semprot kan? Iya. Biasa kayak anu rumput biasa aja. Nah, cuma kita mumpung ini belum tumbuh. Kalau udah tinggi kan resiko kena itu tanamannya. Ini baru disemprot. Minggu yang lalu belum, Pak. Saya minggu yang lalu kan kesini hari Sabtu. Jadi belum. Ini kita lihat yang sana, Pak. Nah, nanti biar ini. Ayo Pak Edi. Minta tolong Pak Edi. Nah, nanti kenapa dia harus nanam yang besar-besar? Biar tahu alasannya gitu loh. Bukan masalahnya nanam, tapi ada dasarnya. Nah, itu yang perlu kan. Gimana Pak Cepi, niatnya apa nih kesini nih? Nah, kita udah sampai gini. Di Taman Korang ini cara penanaman ininya Pak. Nah, setelah sampai gimana kira-kira gambarannya nih? Ya mudah-mudahan bisa lebih ngerti aja Pak. Lebih Nah, memperdalamnya ini, aja. lihat aja kesannya gimana nih setelah lihat kondisi mudah atau sulit nanam porang itu. Wah. masih dilihat gambarannya dulu nih Pak Soji. Ayo. Ayo Pak Edi, minta tolong ntar. Ini yang sebelah sana Pak Edi. Nanti baru istirahat di sana, enak ngobrolnya dia. Oke. Kenapa? Iya, ini bunganya Pak, namanya spora. Nah, ini adalah musim ketiga umur 4 minggu ya. Nah, ini benihnya antara 2 kilo sampai mungkin 6 kilo, ada yang 7 kilo. Seperti ini umur 4 minggu. Nah, oke, nah ini Pak Tiam. Jadi ini ada yang dipotong. Gimana kenapa Pak ini dipotong? Coba dijelasin, ini ada banyak yang dipotong. Daun kata kawan-kawan penanganan spora ini kan nggak begitu mudah juga ya. Dari pengambilannya, dari proses penyimpanannya nggak mudah. Jadi saya sebenarnya sih mau jadiin spora semua, nggak apa-apa, cuma dengarnya repot daripada nggak keurus ya kita pancung aja. Jadi Pak William, ini kan banyak spora, ini dipotong karena kalau hidup dalam bentuk spora itu dia umbinya nggak berkembang, Betul, nggak nambah itu besar. Maka kita potong dengan harapan nanti tumbuh daun gitu, seperti ujung sana tuh ada satu tuh, nah daun nanti kita lihat. Nah nanti ini sporanya nanti mayoritas dipotong. Nah, ini umur 4 minggu. Apa mungkin dia kurang karena dia kan posisinya sesuai nggak ada daunnya. Enggak, kalau ya ini kan ke spora semua energinya. Jadi enggak nambah ke umbinya. Jadi Iya. Umbi sih nggak busuk, dia nggak membusuk. Cuma enggak membesar. Cuma membesar
Nah, Lebih lelet lah ya, lebih lelet. Ada fotosintesis pemasakan. terus Ya kita pancung-pancung. ini kan Pak Edi kan beli ya 1 ton yang ukuran 2 kilo ke atas. Ini kenapa alasannya kok enggak tanam yang kecil-kecil aja? Kenapa yang besar? Ya sengaja iseng aja bikin pembibitan. Jadi kalau batangnya besar itu kan otomatis kataknya banyak. Itu aja Oh, itu Pak William, jadi kenapa dia? Jadi untuk katak kan kita dapatnya lebih maksimal. Mungkin Pak William kita lihat sana yang bedakan itu apa yang ada daunnya tuh. Kenapa dipotongnya apa? Pak Tiam, ini lihat yang ada daunnya. Nanti baru tapi mumpung nyampe sini dimaksimalkan ya Pak William ya. Ini bukan mati ya. Nah, ini kering. Proses penuaan namanya. Penuaan. Ini proses penuaan spora yang mengalami penuaan ini. Jadi ini- dia yang lain kenapa nggak dipotong kok? Kalau boleh tahu udah terlanjur. Ini namanya udah terlanjur karena udah tua. Kalau kita potong dia takutnya umbinya malah membusuk, nggak sempat mengeluarkan tunas ya. Jadi kita terlanjur kita pancung yang belum terlalu tua aja. Berarti kalau untuk proses pemotongan spora itu mesti Awal. lebih mudah ya. Lebih mudah lebih baik. Mesti ditangkap Kayak awal gini ya. nih. Nah, ini sebenarnya kalau mau potong ini udah Iya, kayak ini udah boleh nih. udah langsung dipotong gitu. Itu tuh lebih baik. Jangan sampai naik kayak gini. Iya. Langsung potong ini ya, Bawah. Bawah. Bawah lagi. nyijak. Pas di atas umbinya. Dicabut di atas umbinya. Di atas umbinya. Ini ya harusnya Bukan. Di bawah lagi. Oh, di atas umbi benar-benar. Gini. Ini kan bawahnya umbi. Nah. Nah, di sini ya. nah dipancung sini. kayak bunga kok. Ya. Dipancung di sini dia. Jadi gini, Nah. kita ginikan aja. Nah. Simpel, ini ditutup balik. Nanti dia bisa Nah, satu lagi, Pak. Ini nih, satu lagi dah. Nah, ini yang ini daun kah? Kan. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini adalah teknik motong masih awal, lebih awal Dan lebih juga baik. ya, kata kawan-kawan spora itu nggak berakar. Nyatanya spora itu ada akarnya, walaupun akarnya nggak banyak. Gitu, Pak. Nah, itu teknik motongnya. Awal-awal dari potong. Nah, itu modelnya. Spora kan? Nah, buka lagi. Jangan-jangan daun. Jangan-jangan daun. Enggak, spora ini. Nah, Oh iya, spora itu udah nampak spora. Oke. Kalau daun modelnya kayak gitu ya. Ya hasilnya daun itu. nggak masalah. Nah, ini sporanya. Iya, ada lah. Kemarin belum dipotong kelihatan banyak nih. Iya ya, Pak ya. Iya, otomatis kan. Iya. Nah, ini yang daun nih, Pak. Jadi kalau benihnya makin besar, begitu hidup langsung besar nih, bayangin. Langsung segini. Nah, beda kan di sana tadi ya. Karena dia benihnya kecil, hidupnya kecil. Oh, berarti ini udah dipotong Pak ya? Bukan, enggak, ini enggak. Kebetulan enggak. Memang langsung daun. Kilo setengah. Bukan, dia langsung daun dari awal. Ini artinya menjelaskan gini loh Pak, benihnya semakin besar, begitu tumbuh ininya makin besar batangnya. Begitu benih kita kecil, berarti pertumbuhan di sini yang muncul juga kecil. Gitu loh kesimpulannya. Ini kan Hmm. ukurannya campur-campur, ada yang 1 kilo lebih, ada juga 4-5 kilo. Jadi kita pukul rata, saya hitung kemarin 1 ton dapat sekitar 400 biji. Ya kita kalkulasi ya bagi rata-rata ya 2 kilo. 2 kilo Gitu. Nah, gitu banyak. Jadi variasi. Nah, cuma yang ini entah yang berapa kilo, kayaknya sih ini 2 kilo lebih. 2 kilo lebih kayaknya. Yang ini kan paling enggak 3 kilo nih. Gitu loh. Nah, itu kita kena. Jadi nanti Pak Widya bisa punya dasar, harus pilih benih yang gimana gitu loh. Itu aja sih gambarannya. Pilihan benih sesuai dengan ekspektasi. Nah, Hasil yang kita mau gitu ya. iya gitulah intinya gitu. Ya pertimbangannya modal juga. Kita Pengembangan Heeh. nggak buru-buru jual, ya kira Ah. yang kecil, maksain yang besar-besar. Gimana Pak William setelah Ya, lihat betul, cerita betul, ya. sekilas kira-kira Kau juga bisa berkaitan dengan pakai orang kata, gimana? Iya. lebih paham sih, lebih paham dari Kesimpulannya biar ada nggak punya kesimpulan gambaran setelah ini cerita sekilas tentang benih nih. Kalau tadi malam kan hanya nunjukkan jenis-jenis benih ya. Hari ini kita ke lapangan gitu. Kira-kira gimana gambarannya? kesimpulannya sih lebih paham pertama soal untuk pertemuan orang dari perbedaan jenis benih yang kita tanam dan hasil akhir dari benihnya tiap musim itu kan terlihat sangat berbeda gitu kan. Nah, kesimpulannya sih di sana sih. Dan istilahnya ya jatuh lagi gitu.
kalkulasi iya, masing-masing berarti dari tiap jual petani lagi kan. Hasil Ah. akhir ekspektasinya gimana gitu kan. Nah ini nih yang kecil nih. Ini selingan berapa? Up 500 ya? Up 500. Jadi udah mulai tumbuh juga. oke. Kan gini Ini Pak, umbi. yang saya cerita Ini musim umbi. ketiga kan 1 meter. Iya. Nah ini yang 1 meter Pak. Ini dengan ini 1 meter dia. Ini kan umbi. Nah ini umbi besar 1 meter yang musim ketiga. Iya. Kalau di ini sama Bang Edi cuma untuk selingan aja ditambah. Iya. Gitu sebenarnya. Tapi fokusnya ini. Fokusnya di umbinya itu ya. Gitu cerita. Agak dalam kalau saya nanam. Ini dia. Oh ini dia. Nah, kan udah mulai kan. Oh iya udah mulai keluar lagi ya. Iya. Kalau umbi berarti jatuh itu pasti bakal ke daun ya. Banyak di Iya. sini ya. Iya. Iya. Oke sip. Gitu itu gambarannya seperti itu. Kalau umbi semakin besar itu bibitnya, berarti keluarnya pun Lebih besar. Semakin kecil ya semakin kecil juga. Iya. Proses mulai keluar. Tergantung dari perawatan masing-masing. Tadi mau nanya tentang biaya ya gambaran ya. Kita berkontak. Mantap coba. Ada apa? Bang William mungkin mau nanya tentang ya coba sekilas biar sekalian Agak naik dikit Nah. kasih kocok. kosnya. Ini Bang Edi. Nah, ini Pak William nih kan yang dari Melawi ini kepengen nanya. Halo. Oh belum masih ini. Pupuknya kori kami Kambing ya. Oh iya. 1 hektar kemarin kira-kira berapa karung kisarannya? Yang ini. yang ini belum nggak sampai setengah hektar ini. Berapa karung kemarin? Kemarin 50 karung. Nah, setengah hektar 50 karung. Anggap ya setengah hektar lah. Iya. 50 karung. Berarti 1 hektar ya 100 karung lah. Sampai 140 lah ya atau Nah. 100% lah ya. Nah, Itu berarti pengambilan pupuk kan kalau untuk kambing ini kan agak sulit di Kalbar ya. Biasanya ngambilnya dari mana? Coba. Saya dari sini dekat sini banyak. Banyak ya di sini? sekitar sini kambing kebetulan gampang. Nah, di tempat kita kan susah sekali. Iya, gitu. Bisa nanti kita kan bisa dikumpulin di sini. Oh. Ya, di sini berapa per karungnya? Saya beli 25. Iya. 25 dikaliin. Jadi tambah transport lah kalau paling tidak kan. lebih banyak sih lebih bagus. Kalau untuk kohe ini kita jangan takut lah rasanya penting dari fermentasi. Ya, Kita datangkan jamur ya yakin aja. Sebenarnya memang mendukung kalau untuk pertumbuhan tanah perkembangan. Tadi kan Pak Edi bilang kalau misalnya sebelumnya kan tanamnya kan pakai pupuk dolomit kan, sekarang kan udah mulai ganti ke kohe. Kira-kira yang sebelumnya dolomit itu hasilnya menurut Pak Edi gimana? Ya tergantung juga sih kondisi tanah. Kalau tanah pH-nya yang udah normal kasih dolomit ya sama aja sih. Ya. Kalau tanahnya udah bagus kita kasih dolomit ya sama aja. Nggak bereaksi dia. Kecuali tanahnya jelek, tanamannya Kimia jelek soalnya kita ya. kasih dolomit. Ya, Jadi ada kimia. perubahan. Betul. Ya, Itu dasarnya. Intinya kan dolomit kan penetral tanah aja. Ya. Nah, Oke deh. mungkin biaya tadi mau nanya ya. Kira-kira 1 hektar kira-kira habis kosnya berapa lah? Gambaran yang kemarin Abang nanam di atas lah. Besar 100. Nah. Kebun yang di atas itu nggak bisa jadi patokan karena itu kebun itu suka-suka aja sih. Oh, Itu 120 dengan tanah pribadi atau tanah sewa? Karena sewa nggak bisa, karena sewa per hektar itu kan pajaknya sekitar 2.500.000 per hektar. Oke, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Oke. Bye. Oke.